Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nisa Utoyiba. Saya berasal dari mahasiswa Universitas PGRI Wiranegara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari apa itu peluang, ruang sampel, dan titik sampel. Peluang atau bisa dinamakan dengan kebolehjadian ialah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Sedangkan untuk titik sampel adalah hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Titik sampel merupakan anggota-anggota dari ruang sampel. Sedangkan untuk ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi ataupun yang mungkin terjadi yang dilambangkan dengan huruf T. Dalam kata lain, jika titik sampel adalah suatu percobaan, sedangkan ruang sampel adalah himpunan dari hasil percobaan tersebut. Peluang dikenal ruang sampel dan titik sampel. Nah, sekarang kita akan membahas cara menentukan titik sampel dan ruang sampel. Hasil dari percobaan disebut dengan titik sampel. Jika suatu percobaan itu dilakukan secara berulang-ulang, itu akan dinamakan dengan ruang sampel. Jadi, hasil percobaan dinamakan titik sampel. Sedangkan percobaan yang diulang secara berulang-ulang dinamakan ruang sampel, yang dilambangkan dengan bentuk seperti ini. Jadi, ruang sampel adalah himpunan dari seluruh hasil suatu kejadian. Dapat disimpulkan dengan titik sampel merupakan hasil dari percobaan dan ruang sampel adalah himpunan yang berisi hasil dari percobaan tersebut. Contohnya, suatu percobaan melempar satu mata uang logam. Berarti nilai sampelnya adalah S, tanda S, dalam kurung A, G. S itu adalah lambang dari titik sampel atau ruang sampel, sedangkan A itu adalah angka dan untuk G yaitu gambar. Jadi, ruang sampel yang terjadi pada suatu percobaan melempar satu mata uang logam, yaitu kemungkinan terjadinya bisa antara angka maupun gambar. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai peluang gabungan. Apa sih pengertian dari peluang gabungan? Peluang gabungan itu bila ada dua kejadian yang peluang kejadiannya itu akan terjadi dengan secara bersamaan. Untuk lebih mengerti mengenai peluang gabungan, kita ingat terlebih dahulu gabungan pada materi himpunan bilangan. Nah, kan di situ gabungan itu misal kita punya A gabungan B, maka kan bentuknya itu akan menjadi A plus B dikurangi A irisan B. Nah, itu juga sama juga akan terjadi dengan di peluang, yaitu maka jika ada peluang A gabungan B, maka akan menjadi peluang A plus peluang B dikurangi peluang A irisan B. Nah, maka intinya peluang dalam gabungan dalam peluang itu konsepnya sama dengan gabungan dalam bilangan. Untuk lebih lanjut kita akan membahas ke contoh. Yaitu di sini ada contoh Andi bermain dadu bersama teman-temannya. Diketahui dadu tersebut bersisi 6. Jika pada pelemparan pertama muncul bilangan genap atau bilangan prima, maka tentukan peluang kejadiannya. Nah, kita tentukan terlebih dahulu peluang bilangan genap juga peluang bilangan primanya. Kita ke peluang bilangan genap. Kan bilangan genap yang ada pada angka 1 sampai 6 yaitu kan terdiri dari 2, 4, dan 6. Maka peluang pada bilangan genap yaitu titik sampelnya ada 3, yaitu terdiri dari 2, 4, dan 6. Sedangkan ruang sampelnya itu ada 6. 6 tadi didapat dari mana? 6 tadi didapat dari yaitu
ruang sampel pada dadu 6 karena sisi dadu adalah 6. Maka kita dapat 3/6 sesuai dengan rumus mencari peluang, yaitu titik sampel dibagi ruang sampel. Kita perkecil 3/6 ini menjadi 1/2. Selanjutnya kita mencari peluang pada bilangan prima. Nah, kita cari peluang bilangan prima dari angka 1 sampai 6, yaitu kan terdiri dari 2, 3, dan 5. Jadi sama, peluang pada bilangan prima yaitu 3/6. Kita perkecil 3/6 menjadi 1/2. Selanjutnya, kita harus mencari peluang A irisan B. Peluang A irisan B kan berarti irisan itu bila ada angka yang sama tadi di bilangan genap dan prima kan. Maka bilangan yang sama itu hanya angka 2. Jadi, peluang pada A irisan B yaitu 2. Maka didapatkan peluang irisan A irisan B itu 1/6. Kita masukkan rumus yang kita tadi sudah bahas di sebelumnya, yaitu jika mencari peluang A gabungan B, maka kita harus mencari dulu peluang A, peluang B, lalu peluang A irisan B. Kan sudah dicari ya tadi sebelumnya. Maka peluang A di sini kan didapatkan 1/2, ditambah peluang B-nya adalah 1/2 juga. Lalu kita kurangkan dengan peluang A irisan B. Peluang A irisan B yaitu 1/6. Kita jumlahkan semuanya, maka akan didapat 5/6. Jadi, peluang munculnya bilangan genap atau bilangan prima dari pelemparan pertama dadu tersebut yaitu 5/6. Selanjutnya kita akan bahas peluang kejadian saling lepas. Sebuah peluang bisa dikatakan kejadian saling lepas apabila peluang-peluang ini memiliki waktu kejadian yang tidak bersama. Ciri yang lain dari peluang kejadian saling lepas yaitu elemen-elemen dalam suatu peristiwa ini tidak ada yang sama. Untuk lebih jelasnya, jika digambarkan dalam diagram frame, maka peluang A dan peluang B ini tidak akan bergabung dan juga tidak akan saling memotong. Untuk peluang saling lepas ini bisa dilambangkan dengan peluang A irisan B, maka sama dengan peluang A plus peluang B. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas contoh berikut ini, yaitu ada contoh sebuah kantong berisi 10 kelereng merah, 18 kelereng hijau, dan 22 kelereng kuning. Dari dalam kantong diambil kelereng secara acak. Tentukan peluang terambilnya kelereng merah atau kuning. Maka kita harus misal di sini kita misalkan A itu sebagai kejadian terambilnya kelereng merah, sedangkan B kejadian terambilnya kelereng hijau, dan C kejadian terambilnya kelereng kuning. Kan di situ tadi kelereng merahnya terambil 10, maka akan mendapat peluang dalam kelereng merah yaitu 10/50. 50 dari mana? Yaitu 50 itu dari banyak seluruh kelereng yaitu 50, maka sampelnya adalah 50. Yang kedua yaitu peluang dari kejadian B atau terambilnya kelereng hijau yaitu 18/50. Sedangkan peluang pada kejadian C atau terambilnya kelereng kuning yaitu 22/50. Nah, tadi kan yang dipertanyakan yaitu peluang terambilnya kelereng merah atau kelereng kuning. Maka kita hanya perlu menggunakan peluang pada kejadian A dan juga kejadian B. Karena kejadian A yaitu kelereng merah, kejadian C yaitu kelereng kuning. Maka kita masukkan ke rumus yang sudah kita bahas tadi, yaitu peluang A irisan C, maka akan didapatkan peluang A plus peluang C. Peluang A di sini kan tadi 10/50, sedangkan peluang C yaitu 22/50. Kita jumlahkan peluang ini, maka akan menghasilkan 32/50. Kita perkecil 32/50 yaitu 16/25. Maka peluang terambilnya kelereng berwarna merah atau kuning yaitu 16/25.
25. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Badriyah, bisa dipanggil Fitri. Saya mahasiswa Matematika Universitas PGRI Wiranegara. Di sini saya akan menjelaskan materi peluang kejadian saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas jika kejadian tersebut tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B dan sebaliknya, atau terjadi dan tidaknya kejadian A tidak tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya kejadian B. Supaya lebih jelas, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini terdapat contoh soal di mana pada percobaan pengetosan dua buah dadu, tentukan peluang untuk memperoleh angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Jadi di sini kita mencari angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Jadi kita memiliki dua kejadian. Langsung saja ke pembahasan. Untuk dadu memiliki 6 mata, sehingga NS-nya yaitu 6. NS itu adalah elemen banyaknya sampel. Kemudian kita misalkan A menyatakan kejadian muncul angka genap pada dadu pertama, sehingga A sama dengan 2, 4, 6, dengan NA sama dengan 3. NA yaitu banyaknya kejadian angka genap pada dadu pertama. Kemudian kita misalkan lagi B sebagai kejadian muncul angka ganjil prima pada dadu kedua, dengan NB, dengan B yaitu anggotanya 3 dan 5, NB-nya yaitu 2. Kemudian peluang muncul angka genap pada dadu pertama dan muncul angka ganjil prima pada dadu kedua adalah PA gabungan B sama dengan PA kali PB, yaitu 3/6 kali 2/6 sama dengan 1/6. Jadi PA sendiri yaitu memiliki rumus NA per NS. Jadi NA-nya itu 3 dan NS-nya yaitu 6. Kemudian dikali PB dengan rumus yang sama, PB sama dengan NB per NS, yaitu 2/6. Sama dengan 1/6 karena disederhanakan. Itu aslinya hasilnya yaitu 6/12, sama-sama dibagi 6, jadi hasilnya 1/6. Selanjutnya yaitu frekuensi harapan. Untuk pengertiannya, frekuensi harapan adalah suatu kejadian harapan banyaknya kejadian yang dapat terjadi dari banyak percobaan yang dilakukan. Rumusnya yaitu frekuensi harapan A sama dengan PA kali N. Langsung saja ke contoh soal. Di sini sekeping koin logam ditos 20 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya gambar? Jawabannya, pada pelemparan sekeping koin logam peluang munculnya gambar yaitu 1. Karena karena koin itu hanya memiliki 2, yaitu gambar dan angka. Di sini karena yang ditanyakan itu gambar, jadi peluang munculnya gambar yaitu 1. Maka frekuensi harapan munculnya gambar dalam 20 kali percobaan yaitu 1/2 kali 20 sama dengan 10 kali. 1/2 didapat dari mana? 1/2 itu didapat dari rumus peluang. Rumus peluang yaitu NA per NS, atau banyaknya kejadian dibagi banyaknya sampel. Banyaknya kejadian di sini peluang muncul gambarnya 1. Untuk NS-nya atau banyaknya sampel itu 2, yaitu gambar dan angka, dikalikan dengan 20 kali percobaan, yaitu sama dengan 10 kali. Jadi jawabannya adalah 10.